Selamat berjumpa kembali dalam Night Call GPIB bersama saya Pendeta Feliska Kakisina, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Sanggau di Kalimantan Barat. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami hendak akan membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Berkati kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman Allah yang kami baca dan kami renungkan senantiasa menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur artinya adalah nyanyian pujian. Kitab Mazmur merupakan kumpulan pengalaman hidup dan pujian kepada Allah. Kumpulan pengalaman umat Tuhan ini digambarkan dengan ekspresi hidup sebuah nyanyian dan pujian. Dalam Mazmur pasal 119 ini tidak ditulis nama pengarangnya. Akan tetapi penulis Mazmur pasal 119 adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang mencintai firman Tuhan, dan seorang yang memuji Taurat Tuhan. Ada beberapa yang berpendapat bahwa kumpulan Mazmur pasal 119 ini adalah kumpulan ucapan Raja Daud ketika lanjut usianya. Dan Daud hendak menyatakan kekaguman dan memuji firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ini juga merupakan bagian pasal yang terpanjang, dan isinya berbicara tentang kebahagiaan yang alkitabiah. Jika biasanya kisah atau ungkapan yang ada dalam Alkitab berbicara tentang karya Allah, maka di dalam Mazmur pasal 119 ini berbicara atas bahagianya orang yang mengikuti firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemazmur mengawalinya dengan sebuah pertanyaan, yaitu dengan apakah seorang muda mempertahankan perilakunya bersih. Perkataan tentang orang muda mencerminkan bahwa bagian firman ini tertuju khususnya kepada seorang muda. Kita pelajari karakter anak muda. Anak muda itu dianggap sebagai orang-orang yang berada pada masa rawan, di mana masa muda disebut juga sebagai pencarian jati diri, identitas karakter,
Tetapi anak muda juga mudah tergiur dengan hal-hal yang dianggap menyenangkan dan menguntungkan. Oleh karena itu, anak-anak muda harus dituntun untuk dapat memiliki pertahanan diri yang tepat, memiliki komitmen yang tepat, supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak masa muda, bahkan masa depan mereka. Oleh karena itu, bagi pemazmur, sikap mempertahankan diri pada perilaku yang bersih hanyalah menjaganya dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk menolong seseorang supaya dapat bertindak hati-hati dan menolong seseorang untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan. Kunci dari seorang bisa hidup bersih, bisa hidup memuliakan Tuhan, bisa hidup menyenangkan Tuhan, ialah ketika mereka hidup di dalam firman Tuhan, mendengar setiap hari, merenungkan setiap hari, membaca setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan suatu saat akan tersandung dan terjatuh. Tetapi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, sekalipun mereka terjatuh, tapi mereka tidak akan sampai tergeletak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga pada ayatnya yang ke-9 dan juga pada ayatnya yang ke-10 mengungkapkan tentang hati. Hati sering disebut sebagai inti atau pusat kehidupan. Maka bagi pemazmur ketika ia mengatakan dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang bulat, sepenuh hati, mau mencari Tuhan supaya ia terhindar atau tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Ini menjadi suatu komitmen dari pemazmur yang dimulai dari hatinya. Nah, untuk menjaga agar perilaku tetap bersih, harus hidup mencari Tuhan dengan segenap hati. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dengan sungguh-sungguh, dengan sangat giat, dengan sangat serius mencari Tuhan. Dan itu nyata melalui semakin rajin beribadah, semakin giat belajar firman Tuhan, dan tekun berdoa. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, hendaklah kebenaran firman Tuhan ini kita lanjuti di dalam hidup ini, supaya kita dapat menjaga dan melakukan firman Tuhan, menjaga, memelihara perilaku kita tetap bersih, dan pada akhirnya apa yang kita tampilkan akan mendapat sorak pujian di bumi dan di surga. Nah, bahkan di dalam ayatnya yang ke-11, sang pemazmur mengatakan hatinya menyimpan janji Tuhan. Menyimpan janji Tuhan sama dengan senantiasa mengingat segala janji yang disampaikan, segala ikrar yang sudah disampaikan Tuhan Allah baginya. Ketika ia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena kerinduannya ialah supaya ia jangan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya hati harus dijaga dengan benar. Hati itu harus dijaga dengan tepat, seperti perkataan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sebab dari hati
terpancar kehidupan. Nah, sebagai orang tua yang mengerti benar pentingnya akan firman Tuhan, teruslah mendorong anak-anak untuk setia membaca firman Tuhan dan selalu mendoakan pendidikan serta masa depan mereka tanpa rasa khawatir akan hari esok. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ada ungkapan syukur yang senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Ungkapan syukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan ketika kami beraktivitas dari pagi hingga saat di malam hari ini. Dan di saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan, kiranya juga boleh menjadi kekuatan, pedoman di dalam kehidupan kami, terkhususnya di dalam kehidupan anak-anak kami, terkhususnya di dalam kehidupan keluarga kami. Dan di saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami. Tuhan berkati di dalam segala aktivitas yang dilakukan, dalam upaya, dalam kerja karya. Tuhan berkati anak-anak mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan berkati orang tua mereka. Tuhan berkati sanak saudara dimanapun mereka berada. Dan di saat ini ya Tuhan, berkati juga kami hendak akan beristirahat. Tuhan berkati kami Tuhan ketika kami tertidur. Engkau jagai kami di waktu lelap kami tidur, dan sehingga ketika Engkau bangunkan kami di waktu pagi, kami juga boleh dapat siap untuk menjalani hari aktivitas awal baru yang telah Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan. Berkati kami dan tuntun kami senantiasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber juru selamat kehidupan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi.
Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.